Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin musannif telah menjelaskan bahwa isim yang asmaul mahfudot, bahwa isim-isim yang dikhofatkan itu terbagi tiga dalam sudut pandang yang mengkhofatkannya, bukan sudut pandang isimnya, tetapi sudut pandang yang mengkhofatkannya. Isim yang dikhofatkan itu terbagi tiga. Yang pertama khofat karena huruf jar, yang kedua khofat karena idhofat, yang ketiga khofat karena menjadi tawabi. Kemarin telah dijelaskan oleh musannif bagian yang pertama, yaitu isim yang khofat karena kemasukan huruf jar. Jarun itu yang menjarkan, yang menjerkan. Otomatis ketika ada yang menjerkan pasti ada yang dijarkan, disebutnya majrur. Nah, lafaz-lafaz atau isim-isim yang kemasukan huruf jar, maka isim tersebut harus dibaca khofat. Adapun tanda khofatnya tinggal melihat kondisi isim tersebut. Apabila isim mufrad maka tanda khofatnya dengan kasrah. Apabila isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim, maka alamat jarnya dengan kasrah. Apabila isim tasniyah, jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah, alamat khofatnya dengan iya. Apabila isim ghair munsharif, alamat khofatnya dengan fathah. Bagaimana yang dijelaskan dalam alamatul i'rab. Nah, kemudian yang kedua, di sini musannif akan menjelaskan mengenai isim yang dijarkan karena idhofat. Mana babul idhofat? Musannif dalam bab ini akan menjelaskan mengenai idhofat. Adhafa yudhifu idhofatan. Apa yang disebut dengan idhofat? Dalam syarah dijelaskan bahwa menurut bahasa idhofat itu al-isnad, menyandarkan. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Isnad itu menyandarkan. Entah apa saja. Menyandarkan apa saja. Setiap menyandarkan disebut dengan idhofat. Kemudian dalam istilah ulama ahli nahwu, yang disebut dengan idhofat adalah nisbatun taqyidiyatun baina syai'aini taqtadi injirara sanihima. Nisbatun hubungan. Taqyidiyatun kang bangsa kaid. Kang bangsa kaid. Tidak mutlak. Baina syai'aini antara dua perkara. Yang mana hubungan tersebut taqtadi mendorong injirara sanihima untuk dibaca JR yang kedua. Jadi hubungan antara dua perkara, antara dua lafaz, yang mana hubungan tersebut tidak mutlak. Hubungan antara dua perkara yang mana mendorong atau menetapkan untuk dibaca jer bagian yang kedua. Berarti setiap idhofat tersusun dari dua bentuk atau dua bagian. Bagian yang pertama disebut dengan mudhof, bagian yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih dipastikan pasti hukumnya jar. Karena idhofat tadi injirara sanihima, mendorong untuk dibaca jar bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu apa? Bagian yang kedua itu ialah mudhof ilaih. Sehingga dipastikan bahwa hukum mudhof ilaih adalah jar. Seperti itu. Oh, jadi maksud musannif bahwa di antara isim yang dikhofatkan karena idhofat adalah isim yang menjadi mudhof ilaih. Karena mudhof hukumnya tidak jar. Mudhof itu hukumnya bagaimana amil yang memasukinya. Apabila amil yang memasukinya memerintah rofa, ya rofa kan. Apabila memerintah nasab, ya nasab kan. Apabila memerintah JR, ya JR kan. Tidak tentu. Yang pasti apa? Yang pasti itu ialah mudhof ilaih. Sehingga maksud musannif bahwa isim yang dikhofatkan dengan idhofat adalah mudhof ilaihnya. Seperti itu. Makanya dengan musannif askit, buanglah minal mudhofi dari mudhof at-tanwina pada tanwin au nunahu atau nunnya tanwin. Emang tanwin nun? Ya iya. Karena definisi tanwin adalah nunun sakinatun talhaqu akhral ismi lafdhan, nun yang sukun yang nempel pada akhir isim.
labdon dalam pengucapannya, lakhoton tidak ada dalam tulisannya. Jadi tanwin itu berisi nun sukun, sehingga ketika ada sebuah huruf yang sukun bertemu dengan tanwin, maka nanti iltiqa'us sakinin, karena tanwin itu nun sukun. Nah, ketika sebut mudhof, ketika mudhof merupakan sebuah lafaz yang memiliki tanwin atau lafaz yang memiliki nun tanda i'rab, maka ketika diidhofatkan, ketika menjadi mudhof, tanwin dan nun tadi harus dibuang. Nah, ini syarat mudhof. Syarat mudhof itu harus dibuang tanwinnya atau dibuang nun. Nun mana? Nun tanda i'rab.